Shalom. Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu di dalam renungan malam pada hari ini. Namun sebelumnya, marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Bapa yang maha baik, sungguh kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan atas segala pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini Bapa, sehingga pada saat ini kami boleh menyelesaikan semua aktivitas kami atas tuntunan dan pertolongan Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, di malam hari ini kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Berkati hati dan pikiran kami Tuhan, sehingga kami boleh memahami maksud Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada malam hari ini tertulis di dalam 1 Korintus 4 ayat 8 sampai dengan 13. Demikianlah bunyinya. Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya. Tanpa kami, kamu telah menjadi raja. Alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun menjadi raja dengan kamu. Sebab, menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami, para rasul, tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat, dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai pada saat ini, kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu, sampai pada saat ini. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan hari ini, malam hari ini, saya mengambil tema untuk renungan kita adalah kerendahan hati. Korintus adalah sebuah kota kuno di Yunani dan merupakan kota metropolitan Yunani yang terkemuka pada zaman Paulus. Di kota ini ada dua pelabuhan besar, yakni Lekium di bagian barat dan Kenkrea di bagian timur. Korintus menimbun kekayaan dengan memungut bea pelabuhan yang sangat tinggi dan biaya atas muatan kapal, dan juga dari para saudagar yang menetap di sana. Banyak dari mereka hidup mewah dan melakukan pesta pora yang amoral dan menghambur-hamburkan uang. Seperti halnya banyak kota yang makmur pada masa kini, Korintus menjadi kota yang angkuh secara intelek, kaya secara materi, dan banyak hal yang menunjukkan kebobrokan moral di sana. Kesombongan dan mengutamakan diri sendiri terekspresi dari sikap dan perbuatan jemaat Korintus pada saat itu. Padahal, sikap sombong adalah sikap yang dibenci Tuhan. Sebaliknya, Tuhan menginginkan sikap rendah hati. Mengapa demikian? Karena sikap rendah hati adalah salah satu dari nilai-nilai dasar spiritualitas Kristiani.
Kerendahan hati juga disebut sebagai ibu dari semua kebajikan. Sebab sikap rendah hati melahirkan kasih, ketaatan, takut akan Tuhan, dan penghormatan kepada Tuhan, kesabaran, kesederhanaan, kelemah lembutan, dan lain sebagainya. Kerendahan hati atau humility yang berasal dari kata humus dari bahasa Latin artinya adalah tanah atau bumi. Jadi, kerendahan hati maksudnya adalah menempatkan diri membumi. Ingatlah bahwa kita adalah dari debu dan kita akan kembali menjadi debu. Kita bisa baca di dalam Kejadian 3 ayat 19. Alkitab juga berkata bahwa Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Kita bisa baca di dalam 1 Petrus 5 ayat 5. Betapa dalamnya makna perkataan ini. Dan jika kita merenungkannya, kita akan semakin mengenal diri kita yang sesungguhnya. Dan lawan dari kerendahan hati adalah kesombongan. Dan ini adalah sikap yang paling dibenci Tuhan. Kesombongan adalah sikap menolak karunia Tuhan dan menjadi dosa pertama dari orang yang pertama, seperti yang kita lihat pada masa Adam dan Hawa. Atas dasar inilah Tuhan menegur melalui Paulus, menegur jemaat di Korintus. Paulus menegur mereka secara keras agar mereka tidak menyombongkan diri dan bersikap arogansi yang mungkin dikarenakan kelimpahan materi, talenta, dan juga karunia roh. Selain menegur, Paulus juga menasihati mereka supaya mereka belajar merendahkan diri. Dalam hal ini, Paulus meminta mereka mengikuti teladannya. Tuhan tidak membiarkan kesombongan dan kebanggaan diri menggerogoti tubuh jemaat di Korintus. Paulus yang melihat kesombongan itu terekspresi lewat mengutamakan diri sendiri dan menganggap diri sendiri itu lebih penting sehingga tidak memperdulikan orang lain. Tuhan memberikan kelebihan kepada seseorang agar kita boleh menjadi berkat bagi orang lain dan bukan untuk menyombongkan diri. Dalam ayat yang kita baca tadi, Paulus mengajarkan betapa bersyukurnya jika Tuhan memberi kelebihan kepada jemaat Korintus dibandingkan dengan apa yang dimiliki dan dirasakan oleh Paulus yang sebagai rasul, yang kehidupannya jauh dari kenikmatan, kenyamanan, serta kecukupan. Bukan itu saja, bahkan Paulus dihina dan difitnah, namun Paulus tetap rendah hati dan tetap setia. Sebagai orang Kristen yang mengikuti dan melayani Tuhan, merendahkan hati tidak hanya memungkinkan kita lakukan, malahan itu menjadi sebuah keharusan sebagai bagian dari meneladani Tuhan kita Yesus Kristus. Jauh sebelumnya, Tuhan Yesus juga sudah menasihati dengan mengatakan bahwa jika ingin menjadi besar, kita harus menjadi hamba bagi semuanya. Kita bisa baca di dalam Markus 10 ayat 43 dan 44. Bahkan ia yang telah mengambil tempat yang paling hina di dalam Filipi 2 ayat 6 sampai dengan 7. Kunci kerendahan hati adalah menanggalkan kesombongan, kebanggaan diri, dan status sosial yang kita sandang. Hanya dengan merendahkan diri sajalah kita dapat belajar meneladani Kristus. Walaupun prinsip dunia sangat sulit bagi kita untuk merendahkan diri atau merendahkan hati, kita lebih tertarik mengejar kuasa dan berada di atas orang lain. Dan hampir tidak ada orang yang dengan sadar mau berada di bawah orang lain. Namun prinsip Kristen, merendahkan hati tidak hanya mungkin, tetapi harus dapat kita lakukan. Dan itu adalah sewajarnya.
Jikalau kita adalah bagian dari yang menerima banyak berkat, yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekitar kita yang memerlukan pertolongan kita. Dan janganlah menjadi kesombongan bagi kita, sebab Tuhan semesta alam menetapkan suatu hari nanti untuk menghukum semua orang yang congkak dan angkuh, serta menghukum semua yang meninggikan diri, supaya direndahkan. Kita bisa baca di dalam Yesaya 2 ayat 12. Dan jika kita adalah bagian daripada yang masih merasakan kurang diberkati, memiliki pergumulan, marilah kita tidak jemu datang ke hadapan Tuhan, memohon kepada Tuhan. Seperti firman Tuhan, baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain, sehingga kita selalu mengucap syukur. Saya jadi teringat akan epistel kita di minggu yang lalu yang di dalam 2 Korintus 8 ayat 13 sampai dengan 15 yang mengajarkan kita untuk saling melengkapi sehingga terjadi keseimbangan. Sebab kita dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan, sehingga tidak ada kesenjangan di antara kita. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang maha baik, kembali kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan, mengucapkan puji dan syukur dan terima kasih ya Tuhan, buat firman Tuhan yang sudah mengingatkan kami ya Tuhan, agar kami senantiasa menjadi orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang mau peduli dengan orang lain Bapa, orang-orang yang berada di sekitar kami. Ajarkan kami ya Tuhan, agar kami saling mengasihi, memperhatikan satu sama lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat ini juga ya Tuhan, di malam hari ini, di dalam istirahat kami, hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu kami meminta dan memohon. Kiranya Tuhan senantiasa menjaga kami, menyertai istirahat kami, sehingga kami senantiasa dalam lindungan Tuhan. Dan besok pagi juga kami boleh bangun kembali dalam keadaan sehat, tanpa kekurangan suatu apapun. Kami berdoa buat saudara-saudara kami Tuhan, sahabat-sahabat kami yang pada saat ini di dalam keadaan sakit Tuhan, di dalam kelemahan tubuhnya, hanya ke tangan-Mu kami meminta dan memohon. Kiranya Tuhan urapi, berkati, berikan kesembuhan bagi mereka ya Tuhan. Biarlah kami boleh bersukacita atas segala kasih karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.